Ini berarti rubrik penilaian percakapan coach ini nanti kaitannya dengan kompetensi coaching ya. Presensi, terus yang penuh. Iya, Terus yang kedua kemitraan. menanyakan Kemitraan kok ya? Kemitraan. Terus yang ketiga mendengar aktif. pendengar aktif. Mendengar aktif dan mendengar dengan rasa. Iya, mendengarkan dengan rasa. Terus Bagian kompetensi yang spesifik ini diobservasi ya tentunya terta ya. Tertanya kan. Alur tertanya itu harus ada. Runtut apa belum? Runtut apa belum. Terus indikator capaian. Ya itu kalau semuanya sudah terpenuhi ya. Kalau alur titannya sudah semuanya ya berarti sudah terpenuhi kan? Berarti yang dilihat dari alur titannya kan? Iya. Berarti seperti itu. Ya kira-kira itu. Berarti tadi ini untuk pensekoran apa bukan Pak? Ini Ini apa tadi kan sudah di enggak maksudnya ini loh kan dilakukan atau tidak? Misalkan ini kan? Prinsip coach. Jadi rasanya di checklist ya. Iya, itu kan kita di checklist atau di apa monggo. Misalkan kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, berarti kan tadi sudah ya, sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching kan tadi kemitraan, proses kreatif gitu ya, kompetensi ini sudah ya. Terus yang kedua menanyakan kompetensi apa itu coaching yang coaching apa yang ingin dikembangkan? Coaching itu berarti tadi apa delta itu ya bukan yang itu loh yang mendengarkan dengan rasa terus kemitraan dengan kehadiran penuh gitu kan rasa iya itu berarti sudah tadi kan tadi kita fokus kan secara penuh hadir secara penuh itu dalam artian berarti kayak misalkan tadi ada percakapan kita benar-benar mendengarkan benar-benar berarti kompetensi yang secara spesifik diobservasi itu berarti ya tadi kehadirannya prosesnya gimana mendengarkannya seperti apa kepada coach apa enggak itu mimiknya mimiknya bagaimana gitu kan itu ikut kan misalkan seperti itu oke. Itu ya. Berarti kita sudah semua ya, ada semua ya, memenuhi maksudnya untuk itu. Terus observasinya di bagian observasinya. Berarti ketika pelaksanaan coaching itu ya, berarti gantian. Mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekap. Ini untuk pengamat berarti ya. Rekan CGP melakukan coaching. Iya, berarti ini pengamatnya tugas pengamatnya tadi berarti sudah ya? Fokus pada area berdasarkan hasil percakapan. Hasil percakapan. Oke, sudah. Begini pasca percakapan. Pasca percakapan apa sih Pak? Oh, ini nanti berarti setelah coaching dilakukan. Nah, ketercapaian pengembangan yang diinginkan apa? Tadi seperti tadi kira-kira. Iya. Dari apa mau ya pada saat coach yang terakhir itu loh dari pembicaraan itu kan kita akhirnya Pak Basuki mendapatkan apa gitu kan itu mungkin itu salah satunya Pak ketercapaian kan dalam proses coaching kan iya ketercapaian pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Basuki. Aduh kita ketemu akhirnya ya Pak ya. Iya, setelah sekian kali janjian kita nggak punya waktu, akhirnya hari ini kita bisa ketemu Pak. Betul. Iya. Kira-kira apa sih yang membuat Pak Bas kita berulang kali nih ingin ngobrol dengan saya? Ini Bu, saya itu kan saya itu punya masalah. Masalah saya itu sebenarnya kan perlu ada pertimbangan yang lebih lah. Kenapa kok di tim terutama di ekstra saya kan aktif gitu. Iya. Tahun kemarin itu kok juara 2 lah ini kan target saya di tahun ini biar ada kenaikan gitu. Paling tidak juara 1 gitu ya. Malah tahun 2022 itu malah sudah turun merosot menjadi peringkat 3.
Nah itu saya kan masih bingung, kenapa kok hal ini terjadi? Nah, kira-kira itu Pak Basuki sudah mencari tahu belum? Kira-kira penyebabnya itu kenapa? Misalkan apa karena kurang latihannya atau bagaimana mungkin Pak? Kalau saya itu kan program sudah, Iya. itu kan di ekstra saya itu program kan satu minggunya kan 4 kali. Iya. Itu kan 4 kali ya. berarti kan kalau satu bulan kan berarti ya itu Kalau 1 bulan 4 kali, 4 kali 4 bulan 16 kali tetap. Itu kan melebihi dari batas untuk berlatih. Ya umumnya 2 kali ya Pak ya. Ya, kita kan sudah programnya kan berprestasi, sehingga karena itu saya siapkan benar-benar dari melalui ekstra itu bisa melejit terutama untuk bawa nama baik SMK. Kemarin pas di ada istilahnya apa ya? Kita sudah bekerja maksimal, anak sudah berlatih maksimal, kita kok malah peringkatnya turun. Maksudnya kan kalau di program itu saya yakin itu sudah melampaui target juara 1. Harusnya. Entah kenapa kok di lapangan anak-anak ya itu terutama yang paling tinggi itu ya, yang paling tinggi itu yang tahun kemarin kan sudah bagus bedanya hanya selisihnya kan berapa senti. Target saya dengan program itu insya Allah bisa lebih dari juara tahun kemarin. Itu kan kita sudah kalau misalkan dengan target itu juara 1. Nah, kira-kira dari apa yang sudah diketahui sama Pak Basuki, misalkan harusnya kan dengan pelatihan yang sudah diperhitungkan dengan matang itu ya, misalkan sampai tadi 1 bulan sampai 16 kali, itu kan harusnya kan target terpenuhi ya Pak. Ya, betul. Nah itu, tapi ternyata malah justru merosot. Nah itu, kira-kira kalau upaya apa lagi yang harus dievaluasi mungkin dari Pak Basuki? Mungkin itu ya. Kemarin itu kan saya sudah pertimbangan dari anggarannya kan itu. Iya. Nah, ditambah kan dari upaya saya kan sudah ada penambahan lagi. Jadi 1 bulan sebelum pelaksanaan itu sudah saya teskan. Jadi saya buat program ekstra ada TC itu juga tersendiri. Iya. 1 bulan setengah itu saya teskan. Iya. Dengan dan bahwa saya itu mentesikan dia itu fokus. Iya. Jadi tidak istilahnya itu kan SMP itu pasti pikirannya saya itu ekstra A ekstra B gitu. Nah, dengan adanya tes ini kan saya biar memfokuskan anak tersebut bisa mengikuti di cabang matematik dan nomor yang tertentu itu. Nah, jalannya adalah nomor matematik. Nah, upaya yang lainnya juga dari kelas sekolah yang melalui saya juga istilahnya memberikan sedikit suplemen. Jadi saya tidak mungkin kalau anak istilahnya di latihan berlebihan dari latihan itu saya dan beri suplemen, saya yakin nanti anak ngedrop di fisiknya. Sehingga saya konsultasi dengan dia terutama siswa menuju ke bendahara dan naik lagi ke kepala sekolah. Dan alhamdulillah kepala sekolah dengan melalui program TC itu meng-ACC. Dengan program ACC itu program apa istilahnya TC itu nantinya suplemen kemudian yang lainnya dipenuhi oleh pihak sekolah. Dengan target itulah mungkin saya kan kalau gambaran saya ya ini pasti juara 1 gitu. Upaya sudah Jangan udah bagus itu ya Pak Arif langkah-langkahnya dengan adanya TC, terus latihannya yang rutin, terus Pak Arif tadi sudah beberapa dari runtutan apa yang harus dilakukan kan, tadi maju ke bendahara bos, terus ke kepala sekolah, itu kan berarti sudah ada koordinasi kan. Ya, betul. Nah kira-kira itu sebenarnya itu dari apa ya Pak, kalau dilihat dari tadi ada anak yang ikut ekstra ya. Dia kan anak 1 mungkin Pak Arif ini mintanya ini, misalkan dia lempar lembing. Tapi ternyata anak itu fokus di ekstra lain juga. Nah,
itu mungkin apa perlu itu dari Pak Arif sendiri, misalkan ada langkah khusus misalkan untuk pengelompokan atau mencari sesuai dengan minat anaknya seperti itu? Ya, bisa jadi bahwa yang namanya anak itu kan awalnya kan dia sebagai atlet sepak bola. Nah itu mungkin kan akhirnya ya, kan kayaknya tidak sehati ya. Dari apa istilahnya, dari segi fisik kan mereka ambil dari anak sepak bola itu kan saya sudah melihat fisiknya sudah bagus. Nah, tinggal diolah lagi ke atletiknya. Jadi ke saya kan dia manut ya. Setelah mendekati turnamen di DC itu, ya itu yang namanya anak kadang colongan di rumahnya yang disuruh latihan untuk menyesuaikan kondisi fisiknya, yang latihan di sekolah itu harus sudah dilakukan lagi di rumah, itu terutama untuk otomatisasi gerakan. Nah, mungkin karena dia itu malas dalam arti saya tidak mau melakukan yang ini ya, saya sukanya bola. Itu mungkin apakah seperti itu, saya masih ini mungkin rencana saya kan nanti dari hati ke hati ya, terutama anak-anak yang mengikuti ekstra atletik, karena SMP 2 unggulannya kayaknya kan atletik, sehingga harus mau tidak mau saya harus merangkul mereka yang mengikuti ekstra itu. Jadi paling tidak satu persatu dari hati ke hati itu diajak diskusi diajak ngobrol, perlu perhatian khusus pendampingan. Yang saya takutkan kan kemarin target tidak memenuhi targetnya yang diharapkan. Moga-moga nanti di depannya dapat betul. Kita akan tinggal sebenarnya pendekatan khususnya itu saya yang kurang ini keluar dari pendekatan khusus. Lalu langkah-langkahnya Pak, kira-kira kalau sudah tahu kelemahan anak seperti itu, berarti anak kan membutuhkan bimbingan khusus. Memang benar-benar Pak Arif Pak Basuki itu melegokke waktu ya untuk mendampingi anak sepenuhnya biar target yang diimpikan Pak Basuki itu bisa terwujud seperti itu. Kira-kira apa Pak yang harus dilakukan Pak Arif? Itu yang pertama, satu yang saya harus komunikasi dengan terutama wali kelas biar memberikan arahan kepada atlet saya ya, siswa tersebut. Kemudian saya juga konsultasi mungkin dengan guru BK. Jadi BK sebagai psikiater untuk bisa meningkatkan mentalitas anak melalui psikiater itu ya, psikolognya dengan psikolognya, dan mungkin saya satu lagi dengan orang tua. Itu penting. Jadi saya tidak hanya pendekatan secara pribadi, kita harus ada pendekatan dengan orang tua. Sehingga dengan pendekatan dengan orang tua, saya yakin anak masih kalau misalkan dia mau berbuat yang ke lain hati biasanya ya, itu sudah terpandu sama orang tuanya. Kamu kata Pak Arif harus latihan ini. Nah, sementara ini untuk mendekati turnamen tidak usah mengikuti kegiatan yang lainnya lagi. Penting fokusnya pada di persiapan modal kan gitu. Mungkin itu gambaran saya yang bisa untuk bisa meningkatkan, terutama kerjasama dengan pihak kolaborasi dengan wali kelas tadi ya, sama BP dan orang tua. Iya, itu udah bagus Pak ya, langkah-langkahnya. Memang kita butuh kolaborasi untuk mewujudkan suatu harapan yang bagus ya Pak ya. Semoga itu semua bisa terwujud Pak Arif. Dan di sini dari percakapan sore ini kira-kira apa yang didapat Pak Arif? Ya saya punya motivasi. Jadi apa yang telah Ibu sampaikan ke saya timbul motivasi yang lebih. Oh iya, ternyata dengan adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua itu, saya semakin bertambah semangat untuk bisa melatih anak itu, terutama untuk target. Karena saya yakin dengan adanya kolaborasi kerjasama dengan orang tua itu akan lebih baik, terutama untuk pengontrolan terhadap anaknya apapun. Mungkin itu juga. Oh iya, satu lagi Pak, ini yang masih mengganjal ini, kira-kira waktu untuk latihan itu Pak
Iya. Latihannya itu Jadi- waktunya apakah karena mepet atau bagaimana Iya. Pak Arif? Jadi kalau di sekolah kami Mm-mm. itu kan ada program ekstrakurikuler ya. Iya. Ya itu kan berawalnya ataupun dimulainya di bulan Agustus. Nah itu sudah mulai berjalan, tetapi target saya kan kalau di Pokda itu biasanya pelaksananya kan di bulan bukan di bulan Februari Maret lah. Tahun kemarin kan di bulan Februari Maret. Nah, itu kan paling tidak kan persiapan dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Setengah tahun kita persiapan menuju ke Pokda, insya Allah kan kita bisa lah. Ya, apalagi yang kita latih kan sudah juara tahun kemarin ya, walaupun juara 2. Nah, nantinya kan kita evaluasi lagi, titik kelemahannya di mana, baru kita benahi di program yang ke depan ini ya, dan juga TC Bu. Jadi katakanlah kalau lombanya itu di bulan Februari, maka di bulan Desember akhir setelah kegiatan PAS itu saya programkan untuk TC. Jadi anak di TC kan selama 1,5 bulan gitu. Jadi biar nantinya anak ketika di lapangan dia sudah siap dan bisa fight ya, sehingga apa yang diinginkan oleh pelatih saya yakin mereka memahaminya. Ya, mungkin itu Ibu. Ya itu kalau saya tangkap itu sebenarnya Pak Basuki itu sudah terprogram kan runtut ya seperti itu. Memang mungkin butuh pendampingan khusus ya Pak ya. Dan tadi untuk mengelompokkan anak, misalkan anak supaya tidak berpindah ke lain hati, misalkan tadi untuk atlet ya udah biar fokus ke atletnya, tidak ke untuk yang lain, misalkan seperti itu Pak Arif. Ya cukup kiranya Pak Arif ke bincang-bincang kita sore ini ya Pak Arif. Mungkin ada sesuatu lagi yang ingin disampaikan Pak Arif sebelum kita tutup pembicaraan ini. Saya kira mungkin cukup dulu ya. Nanti di lain kesempatan iya. Ketemu lagi nanti kita berbincang-bincang. Iya. Ya masih mungkin banyak masalah yang lainnya ya. Jadi mungkin sementara itu saya istilahnya curhatnya di situ dulu. Iya. Ya semoga apa yang diharapkan Pak Arif dengan pembelajaran hasil yang kemarin itu untuk kedepannya ya Pak Arif ya perlu dievaluasi lagi, mungkin ya Pak Arif ya lebih ke evaluasi ya Pak Arif. Kenapa tidak sesuai dengan target, padahal langkah-langkah jenengan terus apa itu yang sudah untuk persiapan itu saya sudah melihat sudah bagus sekali itu sebenarnya. Itu seperti itu Pak Arif. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama ya Pak Arif ya. Semoga sukses di Pokda berikutnya. Terima kasih. Bu Sus tadi menjadi coachnya sudah alur ceritanya sudah dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dari Pak Basuki, kemudian tanggung jawab nantinya kapan akan dilakukan sudah dilaksanakan semua. Cuman mungkin kalau saya mendapatkan materi tentang coaching itu, seorang coach itu sebisa mungkin menahan diri untuk memberikan solusi kepada coachnya. Iya. Gitu ya. Walaupun kita punya solusi sebenarnya, tapi mungkin saya juga masih belajar karena ternyata coach itu harus menahan diri untuk tidak memberikan solusi biar nanti coachnya yang tadi waktunya biar membuat potensinya muncul, memaksimalkan potensi. Tadi kemitraannya sudah bagus, fokusnya sudah bagus, mungkin lebih menahan diri untuk tidak memberikan solusi itu mungkin itu. Ya terima kasih Pak Ahyar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat sore Pak ya. Selamat sore. Sehat selalu. Ada apa nih Pak ya? Iya, ini kemarin ingin ngobrol-ngobrol sama jenengan. Ya sebenarnya banyak hal yang ingin saya ngobrolkan, tapi mungkin ini yang benar-benar membuat saya ingin segera temu solusinya nanti seperti apa biar enak gitu. Kira-kira apa ya Pak? Kelihatannya kok
mau apa istilahnya mau curhat gitu loh. Nih, jadi ceritanya saya itu beberapa kali ikut pelatihan workshop itu sebenarnya dapat amanah untuk mendiseminasikan ke teman-teman sekolah ini paling juga. Tetapi itu tadi dari pelatihan yang saya lakukan, saya kok ketika ingin diseminasi, saya sudah siap materinya, saya sudah siap secara lahir batin saya siap untuk menyampaikan apa yang saya dapat itu dari kayak saya nggak punya kesempatan untuk menyampaikan di sekolah ini itu sepertinya mau ngomong kepala sekolah juga sudah pernah ngomong, katanya ya nanti kalau ada pertemuan dengan Bapak Ibu dan karyawan misalnya di apel pembinaan. Nah ternyata apel pun karena waktunya sudah habis gitu karena harus masuk ke kelas, akhirnya saya di cara sini itu disemayani besok lagi. Akhirnya besok lagi udah lupa saya ada pelatihan lagi, saya ikut lagi lah, padahal yang tadi belum itu. Jadi itu Pak ya, intinya sudah konsultasi dengan Pak Sekolah, terus dari Pak Sekolahnya mungkin banyak kesibukan mungkin ya, mungkin itu ya. Nah terus apa istilahnya Bapak Guru itu sudah mengetahui bahwa ayat itu mengikuti apa istilahnya pelatihan kan tujuannya kan untuk pengembangan diri ya Pak ya. Kira-kira sudah tahu belum? Oke, Pak. Nah, jadi ketika saya akan mendaftar untuk mengikuti pelatihan itu sebenarnya kan saya sampaikan ke Bapak Ibu, ayo daftar gitu. Pak, repot nanti ini banyak tugas ini. Ya nggak apa-apa kan, kita belajar. Ternyata yang daftar cuma saya dan saya ikut. Terkait pengembangan diri ya memang itu pengembangan diri masing-masing ya. Tapi kan sebagai seorang yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan, saya punya kewajiban juga untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan. Tidak hanya untuk pengembangan diri saya, kan mungkin Bapak Ibu Guru tidak semuanya dapat kesempatan. Ada pelatihan misalnya kuotanya hanya sekian, hanya 2 misalnya yang daftar. Guru kita kan ada 80 gitu, nggak mungkin kan semuanya ikut, mesti kan 1-2 perwakilan nanti yang ikut untuk diseminasi, menyampaikan ke teman-temannya. Jadi sudah ya, makanya kata saya itu menamanya payah. Jadi kesempatan itu sebenarnya terlebar untuk semuanya. Berarti apa ya? Mungkin yang tadi Pak Ayat bilang sedikit Pak Ayat mungkin ada kesenjangan mungkin ya, apa atau gimana itu pasukannya. Nah itu kalau misalnya seperti itu tuh harusnya apa istilahnya ada pergantian ya, mungkin itu. Jadi kalau ada pelatihan selalu gitu. Saya beberapa kali saya ajak teman juga ikut, tapi sering juga nggak ada temennya yang daftar. Ada yang daftar cuma, Pak saya mundur aja lah, nggak jadi daftar. Loh kenapa Pak? Kenapa Bu? Nanti saya nggak sanggup gitu. Nggak sanggupnya kenapa? Kan nanti harus urusan ini IT dan IT itu bisa dipelajari sebenarnya. Berarti sudah Pak dengan seperti itu sudah males dulu. Waduh, ngomongnya di sininya tuh, waduh ini kalau mau ikut pelatihan harus ada tugas ini mungkin itu yang ditakutkan. Padahal sebenarnya kan itu kan menggali ilmu ya, mencari ilmu yang nantinya untuk bisa diterapkan. Bonusnya jalan-jalan. Nah, ya itu harusnya termotivasi itu. Jadi baik itu kalau misalkan mau ada pelatihan nanti ada bonusnya, rewardnya di situ. Jadi ketika saya pelatihan kemudian saya harus diseminasi. Nah ini sebenarnya yang jadi ganjalan itu ketika saya diseminasi. Mungkin ya saya dengar 1-2 orang rekan yang ngomong, Pak, Bu, saya diajari yang kemarin oleh-olehnya apa gitu. Oh iya, ini saya mau sama kepala sekolah aja biar sekalian tuh, nggak 1-2 orang, itu 1-2 orang kan nanti misal saya ngulang lagi gitu kan, ya pikir apa ya
terlalu satu-satu duluan lama. Saya juga kan butuh waktu yang lama juga. Jadi kalau diseminasi jadi satu kan, ya pernah juga seperti itu. Intinya kan Pak Ayat itu kepinginnya semuanya mendapat berbagi lah sama-sama yang lainnya. Cuman kendala di sini adalah waktu dan juga kurikulumnya gimana Kak? Biasanya kan kita terkait dari kurikulumnya, pengaturan waktunya, jadwalnya kapan kan gitu. Kalau mungkin kalau pas sekolah barangkali ada kesibukan di luar. Nah itu biasanya kan kalau terkait dengan masalah kurikulumnya nanti yang mengatur kurikulumnya. Gimana kurikulumnya? Jadi selama ini mungkin ya kurang komunikasi juga dengan kurikulum mungkin terkait itu. Kalau ada rekomendasi dari kurikulum mungkin Pak Kepala Sekolah juga langsung iya gitu. Mungkin karena mikirnya beliau nanti mengganggu jam pelajaran, nanti mengganggu proses belajar mengajar di kelas gitu. Mungkin itu. Ya banyak juga mungkin yang perlu saya koreksi itu ketika kenapa diseminasi dari Pak Kepala Sekolah itu kok kayak tidak diperhatikan gitu, kayak udah pelatihan sudah selesai itu nggak usah diseminasi gitu. Nah, karena saya punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab dari pelatih panitia itu ketika saya nanti tolong untuk pasca pelatihan diseminasikan ke teman-teman. Apakah di sekolah jenengan ya, setelah Pak Ayat di situ ada program untuk contoh kata tadi program tenaga pendidikan untuk bisa mengikuti untuk pelatihan itu ada programnya enggak? Ya ini kan di situ ada program untuk pengembangan dirinya terus nanti disampaikan ke teman-teman. Ya kalau Sudah kita ada di SKP SKP itu kan ada rencana pengembangan diri ya, yang akan dilakukan itu berapa kali kemudian bisa juga jumlahnya apa gitu kan. Sebenarnya ada, apakah mungkin hanya sekedar administrasi gitu ya, jadi administrasi untuk memenuhi itu pengembangan diri, kemudian kita kan ada waka ketenagaan itu, ada waka satpas dan ketenagaan yang mengurusi tentang pengembangan kompetensi guru. Sebenarnya ada pengembangan diri itu, dan di situ karena kepegawaian itu ya ketenagaan dia sama ya, mungkin di tempat itu namanya kepegawaian itu ada ketenagaan ya, satpas dan ketenagaan. Di situ juga sudah dilakukan satu ketika ada guru yang pelatihan, ada evaluasi pasca pelatihan, kemudian dia harus ada tindak lanjutnya. Nah itu yang tindak lanjutnya ya belum bisa realisasi seperti itu. Terus saat ini mungkin Pak kepingin ya itu kan untuk saya sampaikan sejauh mana sih kok yang ingin itu tersampaikan. Sebenarnya saya punya kayak target rencana diseminasi kapan waktunya, saya sudah punya pandangan itu. Jika misalnya ada penilaian tengah semester, karena anak-anak kan pulangnya lebih cepat dan selesai. Atau di tempat saya itu ada penilaian harian bersama, jadi bareng-bareng ulang semuanya dengan jadwal, terjadwal, dan itu anak pulang cepat. Nah artinya di jam itu bisa dilakukan. Mungkin karena saya tidak komunikasi dengan kurikulum, tidak komunikasi dengan ketenagaan ya, itu mungkin akhirnya setelah BTS selesai anak pulang Bapak Ibu sudah padahal saya punya yang di waktu inilah memanfaatkan gitu ya berarti intinya Pak Ayat kurang komunikasi harus ditingkatkan komunikasinya ya, istilahnya antara pihak kurikulum ya, kurikulum bisa memperhatikan kemarin yang mengikuti kegiatan ini Pak Ayat coba bisa disimulasikan kepada yang lain gitu. Jadi bisa ada itu kalau misalkan itu diprogramkan ketika kegiatan IHT, nah itu kan harus ada terobosan itu ya, terobosan paling tidak
kalau ada kegiatan dia itu kan sebelum melaksanakan pembelajaran dia itu tentang pelajaran kan, nah itu kan mungkin itu bisa dijadwalkan situ ya. Banyak sebenarnya program-program itu untuk pengembangan potensi guru termasuk IHT, kemudian apa ya, IHT workshop gitu ya, workshop secara mandiri yang dilakukan sekolah itu ada. Nah karena kurang komunikasi tadi yang seharusnya saya bisa masuk di situ, akhirnya ya sudah, kalau ada guru yang berarti yang termasuk saya dan guru-guru yang lain akhirnya tidak ada diseminasi, akhirnya sia-sia ya hanya untuk dirinya sendiri gitu. Ya mungkin yang sebenarnya yang Bapak Ibu itu mengharapkan itu kelihatan tadi Pak Ayat banyak yang tanya satu-satu ke satu ya. Sangat berharap banyak untuk bisa mendiseminasikan hasil daripada pelatihan itu ya sebenarnya. Kalau hanya ngobrol di warung, di kantin, ini materi kemarin materinya apa sih? Materinya tentang ini kalau apa PIGP-nya apa? Program industri guru pemula. Itu materinya apa? Yo materinya banyak tuh, mulai landasan PIGP harus dilakukan. Nanti yang melakukan siapa, terus nanti yang terlibat siapa, terus nanti pelaksanaan berapa lama, terus di dalamnya itu apa aja. Itu kan kalau ngobrol di kantin kan mungkin nggak sampaikan di dalam-dalamnya itu. Lah dengan tadi yang apa ya, Pak Arif sampaikan, saya bisa gambaran ya, punya gambaran, nanti saya sampaikan ke kurikulum, kemudian ke tenagaan, kepala sekolah, bahkan ya dijadwalkan untuk seminasi ya. Jadi apa yang sudah saya dapatkan kemarin di pelatihan itu tidak hanya untuk saya sendiri, tapi saya bisa menyampaikan kepada walaupun mungkin ya mungkin juga saya harus meyakinkan Bapak kepala sekolah bahwa materi yang saya dapatkan itu ya untuk semua semuanya, bukan untuk diri saya sendiri gitu. Itu sangat penting sekali ya, barangkali yang lainnya membutuhkan. Betul. Kemarin terakhir pengembangan pembelajaran berbasis ICT dari BSDMD itu kan saya materi banyak karena pelatihannya aja sampai 14 hari full gitu, walaupun secara daring. Saya waktu itu pakai online di sekolah dan saya harus pakai hitam putih berdasi. Jadi teman-teman melihat saya sedang Pak, mahasiswa baru loh, padahal saya sedang pelatihan. Pelatihan itu program pemerintah atau program program dari Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi, kemudian diteruskan ke cabang dinas, kalau misalkan di SMK cabang dinas teruskan ke SMK. Siapa yang mau ikut, saya kalau ada seperti itu saya langsung ya, saya udah pikir panjang, kesempatan bagi saya untuk mengembangkan diri, punya ilmu, baik jawab dulu ya. Nggak tahu isinya seperti apa, nggak tahu nanti ternyata kok harus pakai hitam putih berdasi. Saya nikmat ya. Kan banyak teman yang tanya hari materinya itu apa? Ya pengembangan belajar bahasa ICT dalamnya Pak, banyak pembuatan video, pembuatan game interaktif, kemudian apa itu bagus sebagai penunjang pelajaran ya. Iya, saya ingin menyampaikan, saya siap materinya, secara materi sudah siap dari ini. Ya mungkin karena tadi komunikasi kurang komunikasi. Ya dengan ini tadi saya dapat gambaran, saya nanti akan komunikasi dulu dengan tenagaan, kemudian dengan Pak Kepala Sekolah ya, yang penting dia penting harus saya harus meyakinkan beliau juga, kepala sekolah itu Manfaatnya. Ya, rencananya seperti itu, rencana untuk diseminasi seperti itu ya, mungkin bisa diakomodasi oleh pihak sekolah gitu, diprogramkan lah ya, diprogramkan karena itu kan untuk semuanya. Kemudian ini apa ya, rencana-rencana tadi kan harus saya laksanakan.
Ya apa ya, saya mungkin harus, kalau ini kan bulan Oktober gitu ya, November Desember mungkin kan setelah itu sudah ganti semester itu. Iya, Saya itu harus bisa. segera kalau Oktober berarti di bulan-bulan November itu kan kita ada ulangan kayak penilaian nilai bersama sebelum ada penilaian akhir semester. Iya. Jadi saya bisa masuk di situ mungkin November nanti, saya sekitar sebulan dari sekarang mungkin bisa. Ya telat-telatnya Desember pada saat anak nilai akhir semester. Di siang hari itu kan banyak waktu ya, bisa secara waktu itu. Dan yang lain mungkin itu ya Jadi dapat gambaran yang baru. Yang saya bingungkan mau diseminasi kapan, Pak Kepala sudah sepertinya cuek saja. Mungkin karena saya sendiri yang kurang kurang komunikasi. komunikasi, saya sendiri yang kurang apa ya, ya istilahnya ngobrol santai dengan Pak Kepala Sekolah itu, mungkin terlalu pingin diseminasi tapi kok nggak dikasih waktunya kapan, ya itu yang bisa saya sampaikan. Dengan komunikasi yang saya sampaikan bahwa ini penting untuk guru, untuk pengembangan guru, untuk motivasi juga kepada guru. Kalau nanti bisa dalam waktu 1-2 bulan ini maksimal 2 akhir tahun mungkin. Iya, kalau pada tahun nanti kami pelatihan lagi kan tema banyak hal. numpuk-numpuk nanti materi teman-teman sudah disampaikan. Ya terima kasih Pak Arif. Ya sama-sama. Saya dapat gambaran bu diseminasinya tadi yang selama ini saya dudukkan ini harus gimana. Baik Pak. Nih Pak Arif ya, maaf untuk evaluasi sebagai coach ya Pak Arif ya. Tadi yang saya lihat itu Pak Arif sudah apa ya, sudah bagus dalam penyampaian sebagai coach ke Pak Ahyat Hidayat. Di situ juga Pak Arif sudah sesuai dengan alur Tirta yang ditanyakan dari tadi tujuan, terus apa identifikasi masalah, terus tadi Pak Basuki juga apa namanya menanyakan pertanyaan melontarkan sebuah pertanyaan yang sangat berbobot sekali sama Pak Ahyat, itu sudah bagus sekali Pak Basuki. Terus kedua untuk itu apa namanya tadi yang saya sorot itu pada tadi di Pak Arif itu ya apa namanya memberikan apa ya namanya clue ya, membuat clue kepada Pak Ahyat itu sudah saya anggap itu sudah bagus sekali Pak Basuki. Itu kiranya hanya itu evaluasi dari saya Pak. Kalau semuanya runtutan alur Tirta itu sudah terpenuhi semua tadi di situ. Dan saya terkesimanya pada ada apa itu pertanyaan yang sangat berbobot sekali dari Pak Basuki. Itu Pak Bas. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Pak Ahyat. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Ahyat. Kemarin katanya mau ngobrol-ngobrol dengan saya, ada apa ya kira-kira? Iya, saya sebenarnya udah lama sekali Pak Ahyat ingin ketemu Pak Ahyat untuk sekedar sharing, sekedar apa ya, ingin ngobrol, hanya apa ya, kita sesama pendidik ya, mungkin Pak Ahyat ada apa namanya ada sesuatu yang bisa saya ambil dari Pak Ahyat, mungkin sesuai dengan yang pengalaman Pak Ahyat punya. Yaitu saya ingin ngobrol gini Pak, sebenarnya itu saya punya unek-unek setelah apa pandemi kemarin itu 2 tahun itu, saya kok merasa anak-anak kita itu motivasi belajarnya kok kurang. Seperti itu Pak, sebenarnya itulah. Kira-kira apakah Pak Ahyat di sekolah Pak Ahyat juga sama mengalami hal yang sama atau tidak? Oke. Berarti terkait dengan motivasi belajar anak-anak ya. Betul. Setelah pandemi kemarin, ya memang mungkin apa ya,
satu hal yang mungkin semua sekolah mungkin termasuk sekolah. Jadi pertemuan kita hari ini tujuannya adalah apa ya Bu? Ya, saya ingin berbagi ya Pak, atau ingin ingin mengetahui apa yang saya alami itu sama-sama dialami di sekolah Pak Hayat atau enggak ya. Karena ini ingin berbagi aja ya Pak, ya apa yang saya lakukan dan apa yang saya inginkan itu siapa tahu Pak Hayat punya gambaran di sekolah Pak Hayat yang bisa saya tiru seperti itu. Oke. Ini kondisi anak-anak di sekolahnya Bu Susi itu atau kondisi di kelasnya Bu Susi itu seperti apa kalau boleh saya tahu? Ya kondisinya seperti apa ya? Anak-anak di sekolah saya itu cenderung sekarang itu motivasi, terutama yang motivasinya belajar itu sangat kurang sekali. Dan bahkan anak-anak itu kayak untuk mengikuti proses pembelajaran itu sama sekali nggak ada minat. Mereka itu terlalu kayaknya kok mereka itu kayak sudah kebutuhan dia belajar itu kayaknya sudah tidak ada lagi maksudnya belajar itu sebagai kebutuhan mereka yang harus mereka penuhi, itu kayaknya kok sudah bukan jadi motivasi utama itu. Nggak ada sama sekali. Iya, belajar itu buat apa sih kayak gitu, kesannya seperti itu. Itu jadi mungkin kondisi anak-anaknya sudah diidentifikasi sama Bu Susi sebenarnya. Iya. Satu karena motivasi, karena kurangnya motivasi iya. Itu karena tadi yang seperti disampaikan Bu Susi, apa tadi tidak butuh untuk belajar. Iya, gitu. Kayaknya menganggap bahwa kebutuhan belajar saat ini tuh kayaknya sudah kayak bukan kebutuhan lagi. Karena mungkin selama kemarin pandemi itu kan memang belajarnya kita seperti tatap muka kayak itu kan memang kurang kan Pak. Selama ini kan selama pandemi itu kan mereka daring, pembelajaran hanya dari WA, tugas seperti itu kan melalui daring seperti itu. Akhirnya kan anak tidak dituntut untuk belajar langsung action kan seperti itu kan enggak. Sedangkan pada saat pandemi seperti itu kan anak hanya dituntut yang penting mengumpulkan tugas, entah itu asal ambil dari Google atau dari mana kan, itu kan yang penting anak seperti itulah. Mungkin ini ke bawah atau bagaimana efeknya itu malah sekarang itu di proses pembelajaran itu efeknya kok jauh sekali dibandingkan sebelum pandemi ini. Terus Bu Susi ini kalau nanti sudah mengetahui penyebabnya kenapa anak kurang motivasi, mungkin tadi salah satunya karena tidak butuh belajar lagi. Terus kira-kira apa itu yang perlu saya mutar otak mungkin bagaimana menciptakan lingkungan belajar itu supaya membuat anak lebih termotivasi lagi ya. Itu mungkin dengan pembelajaran yang menyenangkan mungkin, atau dengan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan lagi bagi mereka mungkin. Itu mungkin salah satunya Pak. Salah satunya itu. Iya, mungkin itu untuk memacu atau paling tidak memancing agar motivasi anak itu tumbuh kembali. Jadi mungkin dengan secara seperti itu mungkin menciptakan proses pembelajaran menyenangkan itu mungkin. Kalau dari sisi anaknya tadi, apakah Bu Susi itu sudah melakukan obrolan atau bahkan mungkin sudah nyebar angket gitu, atau selebaran untuk diisi anak kenapa malas belajar atau motivasinya kurang itu apa? Seperti itu saya sih nggak sampai yang Pak tadi seperti Pak Hayat omongkan yaitu menyebar angket atau apa, saya tidak sampai tahapan seperti itu. Cuman saya lihat, saya ajak ngobrol, anak itu saya dekati, kita hanya sharing diskusi lah, kita ajak ngobrol. Kira-kira kenapa sih kalian kok sekarang itu motivasinya kok berkurang? Itu sebenarnya itu disebabkan karena apa? Kan seperti itu. Mereka itu condongnya yang malas saja Bu, malas belajar. Kan sekarang
misalkan kayak kemarin pandemi itu kan boleh ambil buka di HP, di Google itu. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa anak sekarang itu berarti pinginnya instan. Dia berarti dia nggak menginginkan proses yang harus membaca, membaca buku referensi anaknya kayaknya condong berkurangnya di situ. Jadi dia pinginnya ya kalau ada tugas mencari di HP, Google, sudah selesai. Entah itu jawabannya betul atau salah. Iya. Padahal kalau saya cek satu persatu antara jawaban di Google sama materi yang saya kasihkan itu berbeda. Iya Pak Ayat. Itu yang membuat saya kadang wow, itu kan sangat sangat itu banget ya, riskan dan sangat menyedihkan ya. Dan itu ke bawah sampai pembelajaran secara offline. Oke. Berarti artinya dengan sudah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi motivasi yang kurang itu. Iya sih. Nah ini saya berusaha lagi dengan tadi misalkan menciptakan kondisi atau lingkungan belajar yang menyenangkan di dalam kelas, misalnya seperti itu. Saya mencoba untuk berliterasi Pak, yaitu untuk meningkatkan biar si anak itu paling tidak yang tadinya membaca tidak mau, paling tidak sekarang mulai lagi yuk kita membaca seperti itu dengan pembiasaan literasi misalkan seperti itu. Ini saya lagi menggiring ke sana seperti itu, dan itu mudah-mudahan ya bisa ya, mudah-mudahan sih sesuai dengan harapan. Tapi nggak tahu juga itu masih rencana saya seperti itu, selain menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan sama kondisi lingkungan belajar yang menyenangkan itu, saya masih menggiring anak itu untuk berliterasi. Iya, dengan membaca. Iya. Membaca buku atau membaca dari apa? Iya, membaca buku. Membaca buku. Ya, misalkan kayak bahasa Inggris itu kan ada storytelling ya Pak. Nah, itu anak-anak tak suruh misalkan silahkan cerita apapun yang ada di lingkungan kamu seperti itu. Terus nanti setelah itu coba setelah kamu membaca, kamu menemukan buku apa, buku cerita tentang apa, terus saya suruh menceritakan ulang di sekolah seperti itu. Jadi paling tidak anak yang tadinya tidak membaca sama sekali, akhirnya dia mau untuk mencari cerita, walaupun itu hanya sekedar buku cerita, tapi kan akhirnya mengarah ke pembelajaran juga. Apalagi bahasa Inggris kan itu ada teks naratif, ada teks deskripsi, kan ada seperti itu. Akhirnya mengarah ke situ. Jadi sekali dayung 20 terlampaui lah. Cukup 2. Ya enggak mungkin 10. Itu kalau bisa ya yang kita harapkan. Tapi paling tidak dengan literasi kan akhirnya paling tidak ya seperti itu, anak mau lagi untuk kebiasaan yang tadinya membaca yang tidak mau, sekarang paling tidak merubah sedikit demi sedikit, walaupun belum 100%, tapi paling tidak ada itu. Nanti ide-ide yang Bu Susi rencanakan tadi itu munculnya dari mana ya? Kok bisa ada saya juga bingung. Kelas menyenangkan, kemudian apa tadi? Berliterasi mungkin bisa terinspirasi dari mana? Oke. Inspirasi itu ada pada saat itu ya Pak. Maksudnya gini, saya bingung pada saat itu, ini anak mau dikemanakan, kan kayak gitu. Motivasi sekolah, motivasi belajar, bahkan membaca pun mereka kurang. Tadinya saya pinginnya melalui IT, misalkan HP seperti itu, tapi di lingkungan sekolah saya itu masih juga banyak anak yang belum punya HP. Akhirnya kan nanti jadi kendala. Nah, terus akhirnya saya berpikiran kenapa kita tidak pakai alat yang ada di lingkungan kita sendiri saja. Misalkan contoh dengan buku cerita itu tadi. Itu terinspirasi pengen menunjukkan bahwa mereka itu punya suatu bakat yang terpendam. Mungkin anak-anak sebenarnya kan punya bakat yang itu. Nah, itu coba untuk menggali seperti itu. Nah, terinspirasinya itu ya hanya itu, dan ingin mengajak anak itu supaya berkarya, punya karya sebenarnya. Itu seperti itu dengan storytelling, misalkan
dengan mengajak anak membaca cerita, akhirnya dia ini anak berarti berbakat di storytelling. Akhirnya kan nanti kalau pada saat ada lomba bahasa Inggris storytelling itu kan bisa ambilkan dari anak-anak itu sekaligus penjaringan seperti itu Pak ya. Jadi Bu Susi ini sebenarnya sudah punya rencana dan mungkin sebagian rencana sudah dilakukan gitu ya. Iya, masih berjalan. Masih proses. Kira-kira rencana apalagi selain menyenangkan literasi, kemudian mungkin apalagi itu ada bayangan untuk rencana yang lain selain menyenangkan dan literasi? Belum sih ya. Belum. Ini aja masih harapan, semoga literasi ini berjalan sesuai dengan harapan aja dan kayaknya paling tidak merubah mindset anak yang tadinya sama sekali nggak nganggap sekolah, maksudnya belajar itu merupakan kebutuhan, itu paling tidak ya berangsur sedikit berkurang dengan adanya seperti itu. Oke. Bagaimana dengan kalau saya punya cerita gini Bu, jadi ini cerita saya sharing bukan saya istilahnya menyalahkan atau menyalahkan apa yang saya lakukan. Saya pernah punya suatu masalah, terus saya punya jangan-jangan teman saya punya solusi. Karena kan di sekolah saya itu kan ada beberapa guru yang lain dengan saya yang sama mapelnya. Saya tanya, ternyata situ muncul solusinya seperti ini. Mungkin nggak seperti itu, apa yang saya lakukan itu bisa dilakukan oleh Bu Susi gitu. Jadi kan ada beberapa teman yang mapelnya sama di sekolah. Iya itu juga. Iya, itu berarti ya sama sih ya Pak, bisa dengan sharing-sharing seperti itu dengan teman sejawat, misalkan seperti itu kan berarti kolaborasi dengan guru lain ya. Ya sama dengan yang tadi Pak Ayat ngomongkan bahwa memang saya di sini juga tidak bekerja sendiri. Saya otomatis kita mengkoordinasikan dengan teman-teman sejawat, terutama yang sama-sama pendidikan bahasa Inggris. Yaitu ayolah kita coba dengan menggali anak itu seperti potensi anak seperti itu dengan cara berliterasi, yaitu dengan cara tadi storytelling kalau bahasa Inggris itu kita berkolaborasi dengan mereka, terus akhirnya kita sepakat yaudah kita mengadakan dengan pembiasaan literasi seperti itu. Dan kebetulan sekarang sudah berjalan juga sih pembiasaan literasi itu setiap hari Selasa dan Kamis. Sudah dilakukan? Iya, setiap hari Selasa sama Kamis itu sudah paling tidak minimal anak akhirnya tahu lah, paling tidak mau membaca seperti mengenal dengan adanya cerita yang ada di Indonesia. Yaitu dengan kolaborasi teman sejawat yang sama-sama bahasa Inggris. Oke, jadi rencananya seperti itu ya tadi yang kalau yang literasi dengan pembiasaan tadi. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Kira-kira sampai anak itu tadi kan kurang motivasi ya, termotivasi itu kira-kira targetnya atau 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 semester atau kalau ke situ kira-kira kapan ya? Kita butuh waktu yang lama juga, soalnya merubah sebuah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang bagus itu kan juga butuh waktu, dan kita memang harus sabar ya Pak, tidak langsung semudah mengembalikan telapak tangan. Itu minat anak kan kita juga sendiri-sendiri ya. Wong ini aja literasi misalkan itu anak bisa mau semua berjalan seperti itu saja kita sudah senang ibaratnya. Kadang kan juga ada anak yang minatnya tidak membaca, itu kan menjadi sebuah dilema juga kan, menjadi masalah juga kan kalau itu di literasinya seperti itu. Berarti rencana sudah ada, target waktunya belum bisa ditentukan. Mengalir aja 1 tahun lah. Ya maksudnya 1 tahun ya Pak ya, karena ini kan ya di tahun awal seperti itu. Jadi selama 1 tahun anak-anak bersama itu paling tidak ada perubahan sedikit. Paling tidak tadi mengembalikan motivasi terus ya menjaga motivasi itu di kelas-kelas berikutnya. Itu ya. Terus malah kalau sudah lulus bahkan di tingkat lanjut. Makanya seperti tadi kan saya ingin berkolaborasi dengan teman sejawat itu kan nanti mungkin saya pegang di kelas 7.
Nah, rekan kita yang sama-sama bahasa Inggris kan pegang di kelas 8, kelas 9. Nah, itu kalau kita sudah sejalan, sudah satu pemikiran, itu kan tidak hanya mandek stuck di kelas 7 kan. Itu kan berarti bisa berlanjut di kelas 8, berlanjut lagi di kelas 9. Jadi akhirnya kan runtut seperti itu. Itu pentingnya kita kolaborasi dengan teman sejawat kan seperti itu. Penting. Seperti itu Pak. Oke, berarti gimana obrolan kita tadi? Ya itu hanya Waduh. iya sih. Mungkin memang kita apa ya sebagai guru itu memang harus benar-benar pinter ya Pak ya, pinter apa ya namanya berkreasi mungkin dia. Bagaimana caranya apa untuk ini anak nggak termotivasi dalam pembelajaran ini, saya harus bagaimana sih? Mungkin memang harus menciptakan seperti itu ya. Kita sebagai guru betul-betul itu mungkin. Akhirnya saya ya udah dengan seperti itu kita berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, yaitu dengan seperti itu Pak. Semoga saja sih berhasil. Kita jalani saja ya, semoga ya itu ya niat baik kita bisa dimengerti oleh anak. Niat baik kita artinya kita niat baik, anak-anak juga tahu dengan baik. Iya. Dan mudah-mudahan karena itu kebaikan itu akan menghasilkan iya, sesuatu yang baik juga. pancarannya itu Iya. Iya Pak. Jadi itu targetnya tadi maksimal 1 tahun. Syukur-syukur. Ya 3 tahun berarti kan kalau sesuai dengan jenjangnya. Karena kita kan lagi kolaborasi dengan teman sejawat itu kan. Jadi kan tidak hanya di pembelajaran saya saja kan, tidak kan, kalau kita sudah kolaborasi kan seperti itu Pak. Untungnya itu dari situ. Dengan ada komitmen untuk melaksanakan itu dalam 1 tahun maksimal itu anak-anak kita motivasinya paling ada. tidak udah berubah lah. Iya, walaupun Tidak semuanya 100% berhasil, ya paling tidak ada perubahan sedikit. Oke. Ada lagi Bu, mungkin yang ingin disampaikan terkait dengan masalah tadi. Mungkin masalah masih banyak. Ya, Mungkin banyak kita sekali kompleks. Apalagi anak-anak sekarang itu kalau belajar itu ya memang seperti itu sih ya, berkurang motivasinya, berkurang mungkin ya karena itu tadi HP mungkin ya berpengaruh juga, seperti itu, lingkungan juga seperti itu ya. Kita memang selain apa ya seperti itu kan, bukan anak kan di sekolah kan sama kita itu kan berarti berapa jam kan. Semuanya kita ya kembali kalau anak itu sudah pulang sekolah kan ke orang tua. Iya. Nah itu juga perlu kerjasama dengan orang tua juga. Iya kan, bagaimana mereka membimbing anaknya supaya mau belajar, paling tidak ngawasi lah seperti itu, memantau anaknya untuk belajar. Itu jadi tidak hanya teman sejawat mungkin ya, bisa nanti melebar sosialisasi ke orang tua supaya pendampingan anak di rumah itu kan peran pentingnya di keluarga. Perlu satu orang orang sekampung untuk mendidik satu anak. Nah itu bisa jadi seperti itu ya. Untuk itu ya, itu perlu memang. Ini yang masih diupayakan seperti itu. Oke, nanti jadi jenengan sudah ada apa namanya? Iya. Ada yang lain atau sudah cukup? Enggak sih, kayaknya sudah cukup ini Pak Ayat. Oke. Jadi punah-punah saya itu semoga sih bisa ya berjalan. Ya ini jadi pelajaran buat saya juga, karena ya saya juga tadi apa yang disampaikan Bu Susi tadi banyak juga pelajaran yang bisa saya ambil. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi di lain masalah atau lain tema. Iya. Memang kita butuh untuk komunikasi ya. Iya. Karena permasalahan kita kan mungkin tidak terjadi di lingkungan saya saja kan. Ya, terima kasih Pak Ayat Sama-sama. untuk obrolan hari ini ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya. Tadi Pak Ayat menjadi coachnya dari Bu Susi ya. Jadi tadi saya lihat di dalam memberikan apa istilahnya arahan ya, dalam hal ini adalah coach sangat baik sekali. Mulai dari alur datanya sudah memenuhi,
baik itu tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian reaksinya, rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya itu sudah memenuhi kriteria ya. Dan cuma di sini ya yang namanya coach itu kalau menurut saya pas saya dengar di materi itu bahwa coach itu sebagai pendengar yang setia ya, jadi sedikit berbicara cuma memberikan arah kepada coach ya, coach itu termotivasi untuk bisa apa yang ada di dalam dirinya itu terkait dengan masalahnya, dia akan timbul sendiri dan dia akan menyadari apa yang dia lakukan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan sendirinya. Untuk secara keseluruhannya sudah bagus untuk sebagai ikutnya ya Pak Ahyat. Jadi dipertahankan. Semoga ke depan kalau ada istilahnya program yang semacam ini ya, terutama untuk teman-teman ya supervisi, ini bisa diimplementasikan di sekolah Pak ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya.